Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini berjumpa lagi dengan saya, Kasmawati, dengan mata pelajaran ekonomi. Mari kita simak dengan baik. Ya, baik. Hari ini kita akan mempelajari mengenai jurnal umum. Materi ini adalah mata pelajaran ekonomi untuk semester ganjil. Ya, nah tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan pengertian jurnal umum, prinsip dasar, fungsi jurnal umum, bentuk jurnal umum, dan mengetahui cara pengisian transaksi ke dalam jurnal umum secara teliti, benar, dan rapi. Inilah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita masuk di jurnal umum, kita kembali mengingat bagaimana siklus akuntansi. Ya. Nah, siklus akuntansi kita mulai dari dokumen ataupun transaksi, ya. Ini yang kemudian dianalisis, kemudian dicatat masuk ke dalam jurnal umum, ya. Setelah itu diposting masuk ke dalam buku besar, kemudian masuk ke dalam neraca saldo. Dari neraca saldo kemudian masuk di kertas kerja, termasuk jurnal penyesuaian, itu juga masuk di kertas kerja. Nah, dari kertas kerja ini itu masuk di laporan keuangan. Biasa juga kita kenal kertas kerja ataupun neraca lajur itu adalah alat bantu untuk membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan di sini ada laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, kemudian ada neraca. Nah, kemudian kita buat jurnal penutup dan jurnal pembalik, ya. Dari jurnal penutup biasanya kita buatkan juga buku besar, kemudian neraca saldo setelah penutupan. Kemudian ada juga buku pembantu. Ini biasa di akuntansi perusahaan dagang ada buku pembantu, yaitu buku pembantu utang dan buku pembantu piutang. Nah, sekarang kita lihat apa sih sebenarnya itu jurnal umum. Ya. Jurnal umum adalah formulir, ya. Tempat mencatat seluruh transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis. Itu berdasarkan urutan waktunya, ya. Kemudian kita melihat apakah rekeningnya di debit ataupun di kredit beserta dengan jumlahnya. Jadi inilah pengertian jurnal umum. Nah, sekarang apa fungsi dari jurnal umum? Ya, ada beberapa fungsi jurnal umum. Yang pertama yaitu fungsi historis, ya. Kemudian fungsi analisis. Kemudian fungsi pencatatan. Kemudian fungsi instruksi. Dan terakhir fungsi informatif. Nah, sekarang kita lihat satu persatu penjelasannya terkait dengan fungsi jurnal umum. Yang pertama, fungsi historis. Nah,
Karena sifatnya yang kronologis ya, maka jurnal umum bisa menjadi catatan historis. Karena ini dari seluruh transaksi akan dicatat sesuai dengan kronologisnya, sesuai dengan urutan tanggalnya, sesuai dengan urutan waktunya. Jadi pencatatan dilakukan secara berurutan dan secara terus-menerus. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi analisis. Nah, untuk fungsi analisis ini ya di transaksi yang ada di perusahaan ya, itu kemudian dicatat di jurnal umum itu berbentuk debit dan kredit. Itu adalah hasil analisis. Jadi dari transaksi kemudian kita analisis ya, digolongkan nama-nama akunnya, apakah dia masuk di harta, utang ataupun modal. Kemudian yang ketiga, fungsi pencatatan. Nah, pembuatan jurnal umum punya tujuan agar laporan keuangan perusahaan menjadi lengkap, sehingga jurnal umum ini punya fungsi pencatatan, di mana seluruh transaksi perusahaan dimasukkan ke dalam jurnal. Ya, ini untuk mengetahui besarannya modal, biaya, bahkan kekayaan perusahaan. Nah, fungsi keempat yaitu fungsi instruksi. Nah, saat memasukkan data ke jurnal umum, pencatatan transaksi dari sebuah perusahaan tidak menjadi dokumen, hanya dokumen belaka ya, tapi jurnal umum ini punya fungsi perintah atau instruksi yang menjadi petunjuk apakah dia di debit ataupun di kredit. Kemudian fungsi informatif. Nah, jurnal umum mengandung informasi tentang seluruh bukti transaksi yang terjadi pada sebuah perusahaan. Nah, informasi ini akan membantu pemilik bisnis dalam menilik ulang seluruh transaksi yang sudah dilakukan selama periode tertentu. Jadi ini fungsi informatif dari jurnal umum. Nah, bagaimana prinsip dasar pembuatan jurnal umum? Nah, ini kita perlu ketahui supaya bisa membuat jurnal umum dengan benar. Nah, yang pertama, prinsip dasar dari pembuatan jurnal umum ini adalah melakukan pengidentifikasian bukti. Jadi identifikasi bukti transaksi keuangan antara lain apakah dia masuk faktur, kwitansi, nota ataupun yang lainnya. Jadi yang pertama dilakukan identifikasi. Yang kedua, menentukan akun apa saja yang terpengaruh, ya. Akun apa yang terjadi ya di dalam perusahaan. Ini digolongkan ke dalam hartakah, utang atau modal atau yang lain. Yang ketiga, menetapkan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang terkait dengan transaksi yang dilakukan. Jadi, apakah bertambah atau berkurang ya akun-akun yang terkait dengan transaksi ini. Kemudian yang keempat, ini menetapkan untuk apakah dia akan di debit atau di kredit. Jadi, akun yang terpengaruh dalam transaksi ini. Jadi kita akan menetapkan atau menentukan apakah dia di debit atau di kredit. Ya. Kemudian yang kelima, mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi yang dilakukannya. Jadi setelah kita analisis tadi, identifikasi, analisis, kemudian ditentukan apakah dia bertambah atau berkurang, ditetapkan debit atau kredit, kemudian setelah itu kita masukkan atau kita catat transaksi itu ke dalam jurnal umum berdasarkan bukti transaksi yang ada. Nah, inilah bentuk jurnal umum ya. Jadi ada kop dulu ya, ada kop di atas jurnal umum, kemudian ada nama perusahaan, kemudian periode waktunya. Kemudian tanggal, di tanggal itu kita tulis tahun, bulan dan tanggal. Kemudian ada keterangan ya, keterangan di situ nama akun-akunnya, apa yang di debit dan apa yang di kredit. Itu nanti akan ditulis. Kalau dia debit akan menjorok ke kiri ya, tapi kalau yang kredit itu agak menjorok ke kanan. Kemudian ada nomor referensi debit dan kredit. Itu sejumlah uang, sejumlah transaksi ya yang dimasukkan di debit atau kredit. Terus ada juga di atas itu ada halaman ya, halaman berapa jurnalnya, apakah halaman 1, halaman 2 dan seterusnya. Nah, sebelum kita membuat jurnal umum, kita perlu paham ya mekanisme debit kredit ya. Nah, bagaimana mekanisme debit kredit? Nah, ini. Jadi aturan debit dan kredit. Yang pertama aktiva.
aktiva atau harta ini banyak ya. Ada aktiva lancar, aktiva tetap, ada aktiva lain-lain. Ada kas, piutang, perlengkapan, dan seterusnya. Nah, aktiva kalau dia bertambah itu di debit, tapi kalau berkurang di kredit. Kewajiban, ya kewajiban ada utang ya, utang jangka pendek, utang jangka panjang ya. Nah, kewajiban ini kalau dia bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Nah, sama halnya dengan modal. Modal kalau dia bertambah akan di kredit, tapi kalau berkurang di debit. Pendapatan juga begitu. Kalau dia bertambah akan di kredit, kalau berkurang di debit. Nah, beban. Beban kalau dia bertambah akan di debit, tapi kalau berkurang di kredit. Nah, inilah aturan debit dan kredit. Ya, ini ya memperjelas lagi untuk mekanisme debit kredit. Harta dia bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Nah, untuk utang ya, modal dan pendapatan kalau dia bertambah di debit, di kredit, kalau dia berkurang di debit. Ya, itu hutang, modal, dan pendapatan. Kemudian beban. Beban itu kalau bertambah di debit, tapi kalau berkurang di kredit. Nah, sekarang jenis-jenis transaksi dan cara pencatatan ke dalam jurnal umum berdasarkan mekanisme debit kredit. Jadi kita sudah tahu ya, sudah paham bagaimana mekanisme debit kredit, maka sekarang kita melihat jenis-jenis transaksi apa saja ya yang kemudian bisa dicatat ke dalam jurnal umum. Kita lihat yang pertama. Yang pertama ini setoran modal awal. Ya, jadi transaksi pertama, Anissa pada tanggal 2 Januari 2022 itu mendirikan salon cantik. Ya, modal awalnya sebesar 3.500 ya. Bukti jurnalnya nomor 001 ya. Nah, ini kita analisis. Anissa ya mendirikan salon. Dia ada modalnya, berarti kas masuk. Jadi ada uang diterima ya, kas. Kasnya bertambah, berarti kas itu adalah aktiva atau harta. Maka kas kalau bertambah dia di debit. Nah, modal itu kalau bertambah di kredit. Ya, berarti jurnal umumnya kita masukkan dulu tanggal ya, tanggal 2 Januari 2022, kemudian kita masukkan nomor bukti ya 001. Nah, di keterangan ya kita masukkan nama akunnya yang di debit dengan di kredit. Ya, perhatikan cara penulisannya. Kasnya ya, kas agak ke kiri, kemudian modal agak masuk ke kanan ya. Jadi kas pada modal. Ya, kas di debit sebesar 3.500, kemudian modal di kredit sebesar 3.500. Nah, selanjutnya, pembelian perlengkapan atau peralatan secara tunai. Nah, contoh transaksinya, tanggal 4 Januari 2022 membeli peralatan salon secara tunai sebesar 700. Nah, bukti jurnalnya 003. Oke, kita analisis membeli peralatan. Kalau membeli peralatan berarti peralatannya bertambah. Dia beli secara tunai, ya berarti dia bayar, berarti kasnya berkurang. Nah, peralatan kalau bertambah itu peralatan itu adalah bagian dari harta atau aktiva, berarti peralatan di debit. Yang di kredit adalah kas, ya karena dia membayar secara tunai. Kita lihat bagaimana jurnal umumnya. Nah, ini tanggal 4 Januari 2022. Ya, nomor buktinya 003, kemudian keterangannya yang di debit adalah peralatan salon. Ya, jadi tadi membeli peralatan berarti peralatan salon di debit sebesar 700. Nah, yang di kredit adalah kas. Jadi kita membayar secara tunai berarti kasnya di kredit. Jadi jurnalnya adalah peralatan salon pada kas sebesar 700. Jadi cara membacanya adalah peralatan salon pada kas. Artinya peralatan salon di debit, kemudian kasnya di kredit itu sebesar 700. Ya, 700 di sini. Yang ketiga, pembelian perlengkapan atau peralatan secara kredit. Jadi ini membeli perlengkapan ataupun peralatan secara kredit. Secara kredit berarti belum dibayar. Kita lihat contoh transaksinya. Tanggal 5 Januari 2022 membeli perlengkapan salon secara kredit sebesar 800. Bukti jurnalnya adalah 004. Jadi dia membeli perlengkapan salon secara kredit. Berarti kita analisis dia membeli perlengkapan berarti bertambah perlengkapannya. Berarti perlengkapan di debit. Dia belum bayar berarti muncul utang.
ya. Jadi utang bertambah di kredit. Kita lihat jurnalnya tanggal 5 Januari 2022, kemudian nomor buktinya 004. Ya, di keterangan yang di debit adalah perlengkapan salon, ya. Itu di debit sebesar 800. Kemudian utang di kredit. Jadi jurnalnya untuk transaksi ini adalah perlengkapan salon pada utang, ya, perlengkapan debit, kemudian utangnya di kredit sebesar 800. Nah, selanjutnya yang keempat, pendapatan tunai dan piutang. Pendapatan tunai, ya, berarti kalau pendapatan tunai berarti diterima uangnya. Tapi kalau belum diterima berarti namanya piutang. Jadi beda antara utang dengan piutang. Oke, kita lihat transaksinya. Tanggal 6 Januari 2022 telah diselesaikan pekerjaan. Untuk itu dia mendapatkan upah sebesar 400.000, di mana 300.000 diterima tunai dan sisanya diterima di kemudian hari. Oke, kita coba analisis. Telah diselesaikan pekerjaan berarti ini ada pendapatan jasa, ya, pendapatan ataupun pendapatan usaha. Pendapatannya 400.000 tapi baru diterima 300, berarti kas, ya, kasnya bertambah, berarti kasnya di debit 300. Yang belum diterima namanya piutang, piutang bertambah, piutang adalah bagian dari harta, berarti piutangnya bertambah di debit itu 100.000. Pendapatan kalau dia bertambah berarti di kredit, ya. Berarti kita lihat jurnalnya bagaimana, ya, masukkan tanggalnya 6 Januari 2022, kemudian ya nomor buktinya tidak ada. Nah, keterangannya kas tadi, ya, kas bertambah 300 debit, piutang bertambah 100.000 debit. Berarti pendapatan jasanya di kredit sebesar 400.000. Jadi ingat, ya, bahwa debit dengan kredit itu harus selalu sama, seimbang, seimbang, ya. Oke, jadi ini jurnalnya untuk yang keempat ini adalah kas 300.000 debit, piutang debit 100, kemudian yang dikredit adalah pendapatan kas dan piutang pada pendapatan usaha atau pendapatan jasa. Nah, selanjutnya pelunasan utang, ya. Tanggal 7 Januari 2022 telah dibayar utang atas transaksi tanggal 5 Januari 2022. Jadi telah dibayar utang. Kalau telah dibayar utang berarti kasnya keluar, ya. Ini terkait dengan transaksi tanggal 5. Kita coba lihat lagi transaksi tanggal 5, ya. Ya, ini di transaksi tanggal 5, ini membeli perlengkapan secara kredit. Ya, berarti dia belum bayar. Berarti di sini perlengkapan pada utang. Nah, ini terkait dengan transaksi tanggal 7. Ya, ini. Maka utangnya sudah dibayar, berarti utangnya berkurang. Nah, utang kalau berkurang itu di debit. Nah, dia bayar utang berarti kasnya berkurang. Kasnya berkurang berarti di kredit. Berarti jurnalnya adalah utang pada kas, ya, sebesar 800. Artinya utang di debit 800, kasnya di kredit sebesar 800. Selanjutnya, pembayaran beban-beban. Nah, untuk transaksi, contoh transaksinya adalah tanggal 8 Januari 2022 dibayar listrik dan telepon sebesar Rp50. Ya, ada buktinya, ya, nomor 005. Nah, ini kita analisis dibayar listrik dan telepon berarti beban listrik bertambah, ya, dan telepon berarti beban itu beban listrik dan telepon di debit, ya, karena dia bertambah. Kemudian dia membayar berarti kasnya keluar, berarti kasnya berkurang, kasnya di kredit. Kita lihat jurnalnya, ya, masukkan tanggalnya 8 Januari 2022, nomor buktinya 005. Nah, keterangannya yang di debit adalah beban listrik dan telepon, ya, di debit sebesar 50. Kemudian yang di kredit adalah kas di kredit sebesar 50. Berarti jurnalnya adalah beban listrik dan telepon pada kas sebesar 50. Ya. Nah, yang selanjutnya prepay. Prepay ini adalah pengambilan pemilik, ya. Nah, ini juga harus dicatat. Nah, contoh transaksinya. Tanggal 16 Januari mengambil uang untuk keperluan pribadi sebesar Rp500.000.
Nah, ini kita analisis dia mengambil uang untuk keperluan pribadi dari perusahaan ya. Berarti prepay kalau dia bertambah itu di debit. Kemudian keluar uang berarti kasnya berkurang, kasnya berarti di kredit. Berarti jurnalnya adalah, ya kita masukkan tanggalnya, tanggal 16 Januari 2022, nomor buktinya tidak ada, keterangannya ya prepay di debit sebesar 500.000, kemudian kas di kredit sebesar 500.000. Jadi jurnalnya adalah prepay pada kas sebesar 500.000. Artinya prepay di debit, kas di kredit sebesar 500.000. Nah, ini contoh jurnal umum yang lengkap ya. Nah, ada kopnya. Ya, nama perusahaan dulu, kemudian jurnal umum, kemudian waktunya. Jadi Salon Cantik, jurnal umum periode Januari 2022. Kita lihat kolomnya ya, ada tanggal, kemudian nomor bukti, keterangan, referensi, debit, kredit. Nah, inilah jurnal umum ya, secara lengkap itu dicatat berdasarkan kronologis ya, secara urutan waktu ya. Jadi tidak boleh ditulis acak, dia harus dicatat berdasarkan urutan tanggalnya. Nah, nanti jumlah debit dan kredit itu harus sama ya. Nanti oke, sekarang kita mau latihan ya, siap-siap untuk latihan soal. Ini mudah-mudahan ada yang bergabung sehingga kita bisa mendengar ya bagaimana pemahaman yang ditangkap di sekolah-sekolah. Oke, soal yang pertama. 1 Januari Pak Raihan menanamkan uang tunai sebesar 15 juta rupiah untuk modal awal perusahaan angkutan yang didirikannya. Bukti transaksi kwitansi itu nomor 001. Jadi di soal ini ya Pak Raihan menanamkan uang tunai sebesar 15 juta. Nah, ya, itu sebagai modal awal. Ya, betul ya bahwa menanamkan uang tunai berarti kasnya bertambah. Kas bertambah berarti kasnya di debit. Ya. Kemudian modal bertambah, berarti modalnya bertambah itu dimasukkan di dalam kredit. Kita lihat jurnal umumnya. Ya. Ya, masukkan tanggalnya, tanggal 1 Januari, nomor buktinya 001. Ya, kas ya, di keterangannya kas bertambah berarti di debit 15 juta dan modal itu bertambah di kredit. Jadi jurnalnya adalah kas pada modal sebesar 15 juta rupiah. Ya, terima kasih dari SMA Negeri 1 Selayar. Baik, kita lanjut di soal kedua. Tanggal 2 Januari, Pak Raihan membeli mobil seharga 60 juta rupiah secara kredit. Bukti transaksinya itu faktur nomor 011. Ya. Oke, ada gangguan mungkin ya. Oke, Pak Raihan membeli mobil seharga 60 juta. Ya, berarti kalau dia membeli mobil berarti mobilnya bertambah. Ya, mobil bertambah. Mobil itu adalah bagian dari aktiva. Dia ada aktiva tetap atau harta tetap. Itu sebesar 60 juta berarti mobil bertambah di debit 60 juta. Dia belum bayar karena ini secara kredit berarti muncul utang. Berarti utang bertambah itu di kredit. Ya, jadi mobil di debit, kemudian utangnya di kredit itu sebesar 60 juta. Kita coba lihat jurnalnya. Ya, masukkan tanggalnya ya, tanggal 2 Januari. Nomor buktinya 011. Ya, keterangannya mobil ya. Mobil di debit sebesar 60 juta. Ini adalah dalam ribuan rupiah ya. Ada dalam kurung. Ya, itu artinya dalam ribuan rupiah. Mobil di debit 60 juta, kemudian utang usaha di kredit sebesar 60 juta rupiah. Jadi jurnalnya ini adalah mobil pada utang usaha sebesar 60 juta rupiah. Baik, soal ketiga. Oh, kendaraan debit, ya dari mana SMA 1 Selayar? Kendaraan debit, hutang kredit. Ya, mantap. Ya, bisa. Jadi bisa mobil, bisa juga kendaraan. Ya, terima kasih dari SMA 1 Selayar. Mantap. Ya, untuk tanggal 5 Januari ya, pendapatan jasa angkutan yang diterima perusahaan itu 2 juta. Pendapatan jasa. Ya. Ayo silakan ada yang mau raise hand? Boleh juga menjawab di kolom chat ya, analisisnya. Ya, untuk jurnal umum ini saya kira tidak terlalu sulit ya, yang jelas diperhatikan dengan baik, paham mekanisme debit kredit, maka akan dengan mudah bisa membuat jurnal umum.
Ada yang raise hand? Tidak ada? Baik, kita lihat ya untuk soal ketiga ini pendapatan jasa angkutan yang diterima perusahaan ya 2 juta. Berarti dia menerima pendapatan. Berarti pendapatannya dia terima uang ya, berarti kasnya bertambah. Pendapatan jasa bertambah itu di kredit. Berarti jurnalnya adalah ini. Ya, masukkan tanggalnya 5 Januari 2022 ya. Kemudian di keterangan itu kasnya bertambah, kas bertambah berarti di debit ya. Kas debit 2 juta ya dalam ribuan rupiah. Kemudian pendapatan usaha ataupun pendapatan jasa itu di kredit. Jadi jurnalnya adalah kas pada pendapatan usaha. Itu sebesar 2 juta rupiah. Baik, soal keempat ya. Soal keempat ini ya, kita lihat tanggal 7 Januari ya, tanggal 7 Januari membeli peralatan mobil secara tunai 250.000 di sini ya. Ya, ini contoh membeli peralatan mobil secara tunai 250.000. Jadi untuk soal ini ya, membeli peralatan mobil secara tunai berarti peralatannya bertambah, berarti peralatan di debit. Kemudian dia sudah bayar secara tunai berarti kasnya berkurang. Kas berkurang berarti di kredit sebesar 250.000. Kita lihat jurnalnya. Iya, betul ya. Dari SMA 2 Bone tanggal 7 Januari, kemudian nomor bukti tidak ada. Ini di keterangannya jadi peralatan debit ya. Sebesar 250. Ini dalam ribuan rupiah lagi ya. Jadi peralatan debit kemudian kasnya di kredit. Jadi jurnalnya adalah peralatan pada kas sebesar 250.000 rupiah. Iya, tanggal 5. Soal 5. Ya, ini kayaknya soal terakhir deh. Oke. Tanggal 25 Januari perusahaan mengangkut barang milik PT Abadi. Pembayaran senilai 1 juta rupiah. Itu akan dilakukan bulan depan ya. Oke, baik. Tanggal 25 Januari perusahaan mengangkut barang milik PT Abadi ya. Jadi ini sebenarnya ada pendapatan di sini ya, karena ini adalah perusahaan jasa ya. Perusahaan jasa sepertinya di perusahaan angkutan ya. Jadi dia mengangkut barang milik PT Abadi dan membayar senilai 1 juta, tapi akan dilakukan bulan depan. Berarti belum dibayar. Berarti kalau belum dibayar berarti masuk piutang ya. Piutangnya kalau bertambah, jadi piutang itu adalah bagian dari harta ataupun aktiva, maka piutangnya di sini di debit. Nah, kemudian yang di kredit adalah pendapatan. Jadi ini ada pendapatan usaha ya atau pendapatan jasa itu senilai 1 juta rupiah. Kita lihat jurnalnya ya. Ya, tanggal 25 Januari ya. Kemudian keterangannya ya betul ya, piutang usaha di debit 1 juta rupiah, kemudian pendapatan usaha di kredit sebesar 1 juta rupiah. Jadi jurnalnya adalah piutang usaha pada pendapatan usaha sebesar 1 juta rupiah. Oke, mungkin ada yang mau berinteraksi, ada yang mau tanya jawab, silakan. Boleh di kolom chat atau raise hand juga boleh. Ya. Ya, ini sekarang kesimpulan ya. Nah, kesimpulan kita, jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan waktunya ya. Dengan menunjukkan akun yang harus didebit dan dikredit beserta jumlahnya masing-masing ya. Kemudian yang kedua, 5 fungsi jurnal umum di sini yaitu fungsi historis, pencatatan, fungsi instruksi, analisis, dan fungsi informatif. Nah, untuk jurnal umum ini tidak terlalu sulit ya. Kita tinggal melihat ya mekanisme debit kredit ya, karena kita sudah pernah pelajari sebelumnya bagaimana mekanisme debit kredit. Kemudian penggolongan-penggolongan akun juga. Jadi ini harus semakin banyak latihan ya. Semakin banyak latihan maka semakin akan bisa untuk membuat jurnal umum. Jadi sekali lagi untuk jurnal umum ini sebenarnya sangat-sangat mudah. Yang jelas kita perhatikan dan rajin latihan ya. Rajin latihan supaya semakin mantap ya. Ya,
sesuai dengan tujuan pembelajaran kita hari ini ya, bisa mencatat transaksi, bisa menganalisis transaksi, kemudian dimasukkan ke dalam jurnal umum secara teliti dan benar. Ya, ini lembar kerja. Jadi silakan Ananda semua ya, Bapak Ibu guru pendamping di sekolah, ini bisa kita jadikan sebagai ajang latihan bagi Ananda kita. Ini ada link ya, ada link, silakan diketik, kemudian atau barcode ya, bisa dipoto, itu akan kelihatan soal-soal di situ. Ada beberapa soal ya, termasuk ada kolom-kolomnya juga. Jadi sudah ada kolom-kolom, tinggal kita mengisi ya. Latihan jurnal umum. Ya, saya yakin dan percaya ya, Ananda semua bisa berlatih, bisa menganalisis transaksi, kemudian dimasukkan ke dalam jurnal umum. Sangat-sangat mudah dan gampang. Ya, intinya di jurnal umum adalah bagaimana paham mekanisme debit kredit, kemudian kenali nama-nama akun, ya, harta atau aktiva, ya jenis-jenisnya, ada harta lancar, ya, atau aktiva lancar, aktiva tetap, dan ada aktiva lain-lain. Kemudian ada utang, ya, ada modal, ada pendapatan, termasuk juga ada prepay, ya. Jadi kenali semua nama-nama akun, ya, kemudian paham mekanisme debit kredit, maka dengan mudah kita akan membuat jurnal umum, ya. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Smart berkarakter cerdas.